enak orang mau jalan-jalan ya, Tik ya. Kemana, ke sini, ke situ, siapapun di dunia ini. Tungguin amat ya Mamang gua. Halo, Mang. Suara sih. Halo, Mang. Gini, tadinya Mamang tuh mau ke Bogor, mau ke rumah abah kamu tuh. Tapi Mamang tuh udah tua kali ya, lupa alamatnya. Ya Allah, kenapa tuh Mang? Tapi Mamang masih inget nih, kantor kamu Nexera gitu. Mamang coba cari, alhamdulillah ketemu. Aduh. Tahu ganggu gak tapi nih, kamu lagi kerja? Ya, enggak Mang, aman, enggak ngeganggu kerjaan. Dilan teh lagi nongkrong sama temen Dilan, lagi istirahat juga, kebetulan. Ya udah, nanti Dilan ke bawah, Dilan jemput Mamang. Mamang tunggu di situ aja, ya. Iya Mang, aman, santai, nggak apa-apa. Tunggu ya Mang ya, bentar ya. Oh, siap, makasih ya tuh. Mamang tunggu, ya. Ada aja nih Mang. Si Mamang gua pengen ke rumah gua yang di Bogor. Cuman dia nggak tahu alamat rumah gua. Dia ingetnya malah kantor Nexera alamatnya. Wah, aneh. Bentar ya. Jangan lama-lama. Lu jangan kemana-mana. Bentar. Nyari mau ke Bogor, aduh bingung. Masih ingat kantor kamu di sini. Masih ingat di sini, Mang. Coba. Biar kita tidak mengganggu orang kerja, Mamang sama Dilan aja. Oh, sekalian kita ngobrol-ngobrol, Mang. Saya udah lama nggak ketemu si Mamang kan. Siap. Ayo, Mang. Tuh, Dilan tuh biasa kalau misalnya nongkrong di sini, Mang. Tenan naon, Mamang ngeganggu kerjaan. Naon atuh, Mang. Ini mah aman, ini mah emang tongkrongan Dilan. Tik, Siap. kenalin, ini Mamang gua dari Sukabumi. Ya. Nah, ini teh temen kerja Dilan, Mamang. Siap. Mangga, duduk, Mamang. Tiba-tiba bawa Mamang. Dia teh nyasar, Bray. Dia teh pengen ke rumah gua, cuman lupa alamat. Yang diinget malah alamat kantor gua. Si Mamang mah aya wae. Nyangkutnya. Si Mamang kenapa sendirian atuh, Mang? Udah nggak tahu Jakarta teh. Biasa kan Mamang tuh ada perlu sama si Abah. Sebetulnya ada ya urusan keluarga lah. Ngobrol. Makanya sendiri. Iya, ini juga cepet-cepet. Udahlah daripada ini. Tahunya pas nyampe ke Bogor, Mamang lupa alamatnya. Waduh, si Ini Mamang. malah kantor. Malah apa sih ini? Alhamdulillah masih inget di sini. Ya udah nih, Mang. Nanti kan jam kerja Dilan itu selesainya setelah maghrib lah, Mang. Ya. Jadi sampai maghrib nanti kita di sini dulu aja ngobrol-ngobrol, ya Mang ya. Kita di sini, Mang. Mang, Dilan tuh kalau di sini tuh biasanya sama Tika, sama Arfa itu biasanya kita cerita horor, Tik ya. Iya. Cerita horor, Mang, kita biasanya, Mang. Biar menghabiskan waktu aja sebelum kita pulang. Kalau nih gue denger Tik, dia nih ada banyak banget cerita seremnya, Tik. Oh iya. Parah, Tik. Coba, Parah Mang. itu, Mang. Boleh, Mang, diceritain biar si Tika juga paham nih, Mang. Oh, ini berarti Mamang mau harus flashback ya? Betul. Karena ini ceritanya saya ketemu keponakan Mamang ya, takutnya penonton yang lain kan lebih tua dari saya, jadi sekarang ganti aja. Saya tuh berarti kembali lagi kita flashback ke zaman dulu ya. Iya. Waktu saya masih muda, waktu belum menikah, ya baru keluar sekolah lah. SMA. Ya waktu zaman SMA, pada saat itu agak lumayan perekonomian sulit. Terus saya tuh cari biaya buat menyambung hidup tuh sendiri. Oh, Cari kemana-mana. Lulus langsung kerja. serabutan gitu Ya, ya, Mang. betul. Nah, ceritanya tuh ada pengumuman buat ikut latihan dasar kepemimpinan dan pencinta alam di Sukabumi itu, di kaki Gunung Gede pada saat itu. Nah, saya ikut tuh, Lolos. ikut yang waktu itu ada 180 orang, yang lolos tuh 13, alhamdulillah saya ikut. Lulusnya itu tahun 98 tuh. Berarti kan lama banget kan? Bener. Belum lahir. Bener. 98 dan itu kita sampai 3 bulan latihan dasar itu. Alhamdulillah sudah itu saya ditugaskan untuk menjadi jagawana, menjaga hutan lindung yang ada di kaki Gunung Gede. Kalau di Sukabumi ada namanya Salabintana. Nah, naik lagi ke atas ada yang namanya Pondok Halimun.
Oh, iya itu Ya, tempat wisata tuh Halimun tuh, betul. Mang. Pondok Halimun itu sama saya tuh dijadiin sebagai tempat camping ground. Oh iya, peristirahatan ya, Mang. Ya, buat saya nyambi, nyari duit, tambahan lah buat bayar kosan, buat apa lah. Benar. Nah itu kadang saya suka ngurus tempat camping, dan kadang saya suka nge-guide tuh ada orang naik gunung, ada yang pengen arung jeram, ada yang ke laut. Bantuin sama si Mama. Ya pokoknya Apa aja dikerjain, apa Pak? aja dikerjain pada saat itulah ya. Gitu. Alhamdulillah tuh udah di situ. Tapi kalau kerja di situ tuh nggak setiap hari. Paling kita nunggu ketika ada anak sekolah lagi libur. Sabtu Minggu. Iya, kalau nggak misalnya ada dari kantor-kantor mana nih yang Outing gitu ya, Mang, ya? Yang outing baru tuh. Nah selain itu saya kan harus menyambung hidup ya, Betul. cari uang. Kebenaran teman saya itu buka warung soto. Saya bantuin ceritanya. Daerah situ juga, Mang? Di kota, di bawah. Di kotanya. Jadi di kota itu, di bawah itu sekarang itu ada namanya Hero. Oh, apa Mall, supermarket? Hero, ya, Di situ kita bikin warung soto. Saya bantuin dia. Nah, ceritanya. Nah, pas begitu. Nah, bentar ya. Saya mau nanya dulu nih sekarang. Menurut kalian berdua, Ya. malam yang paling angker tuh malam apa? Kalau Malam Kliwon, Mang, kata orang-orang mah. Kliwon apa? Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Kalau dari lagu-lagu juga. Jumat Kliwon semua ya. Nah Salah. kalau menurut apa namanya ya yang saya alami selama ini, malam Jumat itu kan banyak orang yang bangun malam, Bener, tahajud, ada apa. tahajud. Siangnya juga orang sholat dan sebagainya. Menurut saya tuh malah disebut malam berkah. Oke. Nah kebenaran yang saya alami sekarang ini adalah hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Oke. Kalau menurut apa namanya? Kalau Tanggalan menurut Jawa. Tanggalan kayak di kalender itu, Ah. itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Nah itu kebanyakan orang bilang Kamis malam Jumat. Nah ternyata kalau kalender kita, kalau di zaman dulu tuh zaman Sunda Wiwitan, Oke lo. zaman dulu itu ternyata yang malam yang menurut mereka itu Serem. Senin malam Selasa, Kliwon. Oh, iya. Nah itu bertepatan sama ya pada saat itu saya kejadiannya bulan Agustus malam Senin itu hujan rintik-rintik. Nah ceritanya saya ada temen panitia yang membawa anak-anak camping. Datang nih ketemu, Kang saya mau bawa anak SMP mana saya lupa tuh ya, beberapa siswa buat camping di sana dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, gerombolan berarti ya, Mang, ya? Gerombolan. Nah, kebiasaan kita sebelum mereka datang, anak-anak dia kita bikin persiapan. Kayak model tempat campingnya di mana, dibabatin rumput-rumputnya. Terus di sana kayak ntar anak-anak tuh apa buang sampah dan sebagainya kita Iya. siapkan. Nah ini ada 3 teman saya yang datang sebagai panitia itu. Ada namanya Asep, yang satu namanya Winda, yang cewek ya, yang satu namanya Ayu. Datang ke saya. Dan waktu itu diantar sama kakak Linting. Kakak kelas. Kakak Linting dari yang waktu saya pendidikan. Iya. Oh, iya. Saya kan lulus pendidikan itu di Garuda 12. Nah itu kakak Linting saya itu Garuda 6. Oh, jauh Jauh rumahnya. Jauh banget, jauh banget. Rumahnya. Nah dia datang dan dia memperkenalkan bahwa ini saya bawa orang yang mau bawa anak-anak camping. Nah, kebetulan karena saya yang di sana yang ngelola ya, jadi dikenalin. Saya bilang, aduh jangan sekarang nih, saya masih kerja, lagi ngeladangin tuh soto. Iya, ya, bantuin soto ngebantuin tadi. ya. Dia bilang jam berapa selesainya? Ya kira-kira jam 11 baru saya tutup, saya bilang. Ya udah mereka nunggu tuh berempat. Nah, udah selesai, ceritanya udah tutup, udah beres, sekitar jam 12 tuh selesai. Kita ngobrol, ini maksudnya apa nih? Oh saya mau bawa anak-anak mau camping kan katanya. Di atas di Pondok Halimun. Saya itu waktu itu ngelola tempatnya di Parda. Nah, tempatnya itu di PTP 12 Kebon Teh. Iya. Nah, itu Kebon Teh kita bikin.
oh ya kalau berkenan boleh, saya bilang. Ada berapa ratus orang, gini-gini diceritain sama dia, gini-gini dari hari Jumat, Sabtu, Minggu lah ceritanya dulu pulang. Terus sekarang gimana? Saya pengen persiapan, survei ke sana. Nah buat anak-anak tuh ntar mau bikin, biasa ada game apa, game apa. Iya, benar. Nah, udah tuh, sudah tutup, jam 12 malam mereka nggak bawa kendaraan. Terus? Jadi Naik apa? kita sewa angkot. Oke. Ada angkot, itu berarti udah lewat jam 12. Dari kota ke Dari Kalimun. kota ke sana, ke Pondok Kalimun tuh sekitar setengah jam lah nyampe. Wah, lumayan Itu dong. naik ke gunung ke atas. Jam 12 itu mah. Jam 12 lewat berarti ya, hujan benar. rintik-rintik. Naik. Nah di mobil itu, karena saya yang tahu jalan gitu ya, saya deket sopir di depan berdua. Di belakang sopir itu ada cewek namanya Winda. Di ujung lagi itu ada senior saya namanya Mas Eko, yang di seberang namanya Asep, yang satu lagi Wati. Jalan, hujan, aduh, kok cuacanya begini ya? Itu udah dari kita berjalan udah mulai ada Feeling gak enak. Oh, perasaan hawanya nggak enak. feel nih. nggak enak, hawanya. Ini gelap, terus Kabut. kabut. Kabut, aduh, sebetulnya saya nyeritain ini Non. flashback lagi ke zaman dulu karena ini kisah yang bikin mungkin cerita akan ke bawah sampai mati karena saya hampir mau mati di cerita ini. Adan. Ini Bertaruh nyawa. ya udah, jalan nih. Mangga. Jalan. Di perjalanan itu ada yang namanya belokan cinta. Di tengah-tengah perjalanan itu ada belokan cinta. Belokan cinta itu tikungan. Jadi kalau mobil itu nikung begini, kalau ada cewek sama cowok dua duduk begini tuh seret nempel gitu. Saking Nanjak nikungnya tikungan ya. aja. Iya, Terus agak iya. nanjak sedikit, kan belok nanjak. Jadi orang ditempel gitu. Oh, sebutnya- sejarahnya itu. Sejarahnya itu. Lucu juga ya, Iya, lucu juga. Ya, gitu. Ini cewek sama saya kan belum kenal sama sekali yang dua cewek ini. Tiba-tiba dia nyapa saya dari belakang. Kang, kok Akang ganteng banget sih? Gitu. Akang dari mana? Dia baru kenal. Kok bilangnya begitu? Ah, saya mah dari sini kan. Saya dikenalin sama Pak Asep, saya bilang udah biasa di sini. Oh gitu. Udah tuh nggak ada cerita lagi. Jalan. Sudah jalan itu turun ke tempat camping. Nah, jadi kita punya base di situ, ada saung ya. Datang ke sana, gelap. Karena Senin malam Selasa tuh nggak ada orang yang datang, jarang orang yang datang. Ada warung-warung juga, warung-warung di pinggir-pinggir itu yang cuma pakai petroma, belum ada listrik, Belum terang banget gitu ya? belum terang banget, pakai petroma terus sama cahaya yang dari tahu botol Ratideng. Oh iya, tahu itu. Apa Iya. itu? Naon pakai ngaranna? minyak Lupa. disuguhin itu dibakar. Iya. Wah, pokoknya poek. Cak. Kenapa di situ disebutnya Pondok Kalimun? Kenapa, Mang? Wah, Kalimunnya tuh kabutnya tuh tebal. Oh gitu. Jadi sebutnya Pondok Kalimun. Nah, ketika turun ke bawah ceritanya, masuk kita ke saung sekretariat kita. Tiba-tiba senior saya bilang, "Weh, ambil penerangan. Ini gelap nih." "Oh bentar Mas, saya mau ngambil petroma." Pinjem dari warung. Pas saya ngambil dari warung petroma, pas mau balik di tempat parkir sebelum masuk ke sekretariat, cewek yang namanya Bida tuh Kesurupan lain? ngamuk pengen balik. Tapi sadar. Apa gimana? Saya nggak tahu ya dia tuh sadar apa nggak, tapi ngamuk dia pengen balik. Pengen balik marah-marah. Kata senior saya Mas Eko, "Weh, ya we bawa balik." Tuh balik ya ceritanya. Ditanya ini ngambek, ditanya itu ngambek. Masa ke kita dari tadi marah-marah mulu? Kok jadi marah-marah? Saya bilang gitu. Tanya nih, "Mbak, kenapa kamu?" "Pokoknya saya pengen pulang. Saya nggak mau di sini. Saya pengen pulang." Gitu. "Mbak tahu nggak? Ini tuh Mbak ada di atas gunung, ya di hutan lah gelap, nggak ada penerangan dan sebagainya. Jauh katanya. "Enggak, rumah gua dekat kok. Antara gua pengen balik." Gitu. Tetap dia pengen balik pada saat itu. Keadaan hujan. Aduh gimana nih ya, akhirnya saya ngobrol nih berembuk, gimana nih, kata yang temennya itu, yang panitia, "Aduh Mas, Kang, saya harus meneruskan survei, karena nih ntar hari Jumat Sabtu Minggu orang datang, kalau nggak disurvei gimana? Benar, Nah, ini benar. gimana?" "Wah kalau gitu tolong,
anterin anak ini. Nah, saya yang nganter nih ceritanya. Aduh, ya udahlah. Yang tahu jalan kan saya. Terus mereka anggap saya itu orang situ, orang yang ngurus di daerah situ, jadi saya kenal ibaratnya jalan di situlah. Padahal kita nggak sadar ya waktu itu udah melebihi dari jam biasa. Berarti Udah tengah malam ya. tengah malam banget. Pakai jaket. Kalau anak gunung kan biasa pakai jaket bulu angsa gitu ya. Iya. Dan ini anak nangis terus nangis sampai kejer, dia pengen diantar. Ya udah naik ke atas nyari, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan yang datang, nggak ada pengunjung yang biasanya suka nongkrong di warung-warung. Iya benar. Nggak ada tuh. Pas jalan ke atas pertama kali dia tuh nendang aspal. Ih katanya. Apaan? Saya bilang, apaan sih nih banyak air kayak gini? Aku nggak suka nih. Aku pengen cepat-cepat balik. Saya nggak sadar jalan. Nah Berarti si Mamang berduaan doang nih? Berdua, malam itu berdua. Nah saya nanjak tuh, jadi dari tempat camping nanjak ke atas itu ada perkebunan teh. Begitu naik, itu angin kenceng, sekenceng-kencengnya, jaket yang namanya jaket bulu angsa yang kayak gini buka sendiri mau. Wush, saking kencengnya tuh angin. Dan saya belum sadar, masih jalan. Nangis terus dia, saya bilang, Neng, udah Neng jangan pulang. Ini udah malam, mobil udah nggak ada mobil, saya bilang. Saya juga bingung anterinnya di bawah, mau anterin ke rumah. Naik apaan? Enggak, rumah saya deket kok, dia bilang gitu. Ngotot, nangis tapi ngotot. Saya nggak sadar tuh, masih nggak sadar, jalan terus. Pas di tikungan Cinta, yang di belokan Cinta itu kan ada pohon dua gede. Jadi di belokan itu ada pohon dua gede. Saya bilang lagi, sekali lagi mastiin, karena itu di tengah-tengah perjalanan mau balik lagi, apa mau terusin ke sana? Iya. Nah, saya bilang, Neng gimana Neng? Kita mau balik lagi, apa mau terus? Karena ini jauh. Dia bilang, rumah gua deket kok. Deket di mana? Nih, di sini. Di belakang pohon itu. Baru saya nge. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Baru saya nge. Wah, orang kesurupan. Pas saya lirik, tiba-tiba itu muka cewek, matanya merah, ininya taring, dan bulunya banyak banget. Wow, bulunya itu banyak. Posisi Mamang masih berdua lagi ya? Masih berdua, tapi pada saat itu kondisinya mukanya jadi kayak bayangan, kadang nempel, kadang muka asli, kadang enggak, dan ketawa-ketawa. Wow, ketawa-ketawa kayak kenceng banget. Mamang waktu itu baru sadar, astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata nih orang kesurupan, bicara kesurupan. Mamang baru nyadar pas di situ baru lagi nyadar ya? pas di situ. Baru nyadar pas di situ. Dan dia nyerang. Bilang, Allahu Akbar, kenapa nih orang? Aduh, saya baru tahu bahwa ini kesurupan. Nah, mulai itu saya bilang, siapa kamu? Gitu. Masih ini yang makhluk ini bilang bahwa ini anak saya jagain anak ini. Kalau kamu berani mengganggu, kamu saya bunuh. Itu saya bilang, saya tidak takut. Saya bilang, saya tidak pernah mengganggu makhluk di sini. Saya tidak ada urusan apa-apa dengan makhluk di sini. Kalau memang saya ada kesalahan, saya minta maaf. Itu. Ternyata teman saya yang kesurupan ini, maaf ya, dia lagi haid. Oh, iya. Lagi haid. Tiba-tiba dia nggak nerima, nyerang aku mau. Nyerangnya kayak kalau beruang, tahu kan beruang? Beruang tinggi, kukunya banyak, bulunya banyak, nyerang. Merekam. Terus? Kan saya bertahan ya. Belum yakin bahwa ini kok kayak begini. Belum siap, diserang mau dia, diserang. Akhirnya bertahan, wah ini kalau saya begini terus, saya bisa mati nih. Saya harus melawan dia. Saya lawan, saya jatuhin, saya injek, seret. Kalau saya injek di bawah, dia teriak, Kang, sakit Kang. Oh, jadi orang aslinya. Iya, kalau saya lepasin, ini cewek mau loncat ke tebing. Bukan ke apa? Pohon tadi. Pohon teh. Kan pohon teh yang udah lama tuh yang dipotong-potong tuh tajam-tajam, benar. Kalau loncat ke situ dia mati.
Iya benar. Saya bingung, subhanallah. Ini gimana nih mau dipegang? Saya ngelawan dia tuh kayak ngegebuk, kayak mukul beruang berbulu. Nah, dia nggak ada Saking reaksi. banyak bulunya emang ya? Duk ya. Tapi sekali dia nyerang, muka saya ke belakang tuh, berguling-guling di bawah. Nah pas itu saya baru sadar dan saya menangis, saking takutnya. Ya Allah, kalau memang malam ini harus ada yang meninggal, jangan ambil nyawa orang ini. Ambil nyawa saya. Saya bilang gitu. Kalau memang malam itu harus ada yang meninggal, ambil nyawa saya. Saking bingungnya, kalau misalnya cewek itu meninggal di situ dan saya alasannya misalnya kesurupan, nggak bakalan ada. Benar. Orang pasti mikirnya, wah nih cewek dibunuh sama saya. Akhirnya saya berpikir kayak gitu, ya Allah kalau memang malam ini harus ada yang meninggal, saya rela. Saya kasih nyawa saya, yang penting ini orang jangan mati. Tiba-tiba gelap, itu gelap, gelap. Pada saat gelap itu saya diserang, saya nggak sadar, saya di bawah, diinjek-injek, di cakar-cakar, gelap segelap-gelapnya. Beberapa menit kemudian begitu saya sadar baru tuh ada cahaya-cahaya dari pohon-pohon, itu ada cahaya-cahaya kayak truk kayak tembakan-tembakan lampu kecil. Itu mulai ada terang sedikit, baru saya sadar. Pas begitu saya sadar lagi begini, itu muka udah mungkin ya cuman saya ngerasa doang, ini kenapa ini perih-perih, dada perih-perih gitu. Pas saya begini aja udah, wah itu cakarannya, tendangannya, saya tuh diinjek, dibajak-bajak sama dia sambil ketawa-ketawa. Sampai ketawa-ketawa dia. Sambil ketawa-ketawa, gua bunuh lu gitu. Payan siaku aing gitu ya. Aduh. Udah tiba-tiba seudah itu mungkin saya udah pasrah. Udah nggak apa-apalah, nyawa saya kasih, saya mau mati di sini nggak jadi masalah. Baru saya tantang. Saya berantem. Saya lawan. Dan anehnya kan kalau kita ada yang begitu kita baca doa ya. Baca ayat kursi, baca apa aja yang dia ketawa. Dia bilang, "Kamu mana maca naon? Aing nyaho bacaan itu mah." Gitu. Wow. Sampai saya bilang, subhanallah nih, dia lebih tahu dari saya. Saya baca bacaan apa aja dia ketawa. Naon baca kumane aing mah nyaho kabeh oge gitu. Wow. Jadi dia tahu. Jadi udah kayak gitu. Akhirnya saya ngeluarin kata-kata yang kasar. Memang ke dia. Ayo sia anjing gitu ya. Ayo sia setan siluman cing ayo datang ka dieu jeung aing ribut cing gelut cing aing kabeh. Saking udah neonnya. Nah di tengah-tengah itu dia teriak nih si cewek ini. Kang Andri tolong gitu. Kang Andri, apaan lu manggil Andri? Jangan satu Andri, 1000 Andri datang di sini. Berantem sama saya. Itu udah baru kerasa tuh di bibir ada sama ke mata tuh apa nih basah diginiin. Oh darah, udah ada darah di muka saya tuh. Wah itu berantem terus nggak berhenti berantem. Wah kalau dia nyergap saya pokoknya sebisa-bisa aja. Sebisa-bisa aja. Gelap lagi. Kira-kira berantem itu ada nggak tahu lah jamnya berapa ya. Pokoknya berarti di situ saya udah jam 1 lebih berantem itu. Tiba-tiba gelap lagi. Kabut kayak yang turun, gelap. Di bawah pohon teh itu banyak makhluk-makhluk. Banyak. Ribuan. Makhluknya segede gini. Matanya bersinar, terus bunyinya krik 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 cetak cetok krik 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 cetak. Banyak banget. Kata dia, ambilin itu makhluk buat saya. Kata si setan itu? Kata si setannya itu. Saya bilang, buat apa saya ngambilin kayak gitu? Kalau kamu, saya bilang gini, lepasin teman saya. Kalau kamu tidak melepasin teman saya bilang, saya bakar di tempat. Saya habisin kamu semua. Ambilin tuh katanya makhluk itu. Kalau kamu bisa ngambilin makhluk itu, saya lepasin nih teman kamu. Coba tuh, saya ambil. Pas saya ambil, binatang itu lebih gede dari jempol, berlendir. Dia punya sayap, bunyi itu dari sayapnya dan mulutnya cetek. Saya kaget ya, saya buang ke bawah, saya injek,
Udah diinjak itu dia marah lagi, berantem. Kata dia, sini kamu, gitu. Tiba-tiba berubah tuh jadi cewek, seret, cewek yang itu. Kang, dia bilang, lihat tuh, apaan? No, lihat, no. Ada kijang katanya. Beberapa kijang, lihat tuh, matanya gedip-gedip ke kita. Ini kata dia, pintu gerbang nih, kita masuk tuh ke dalam tuh masuk. Kata dia tuh, tuh kan ada danau kan, Akang lihat nggak? Mana danau? Saya bilang, ini gelap sekali tuh, kabut burung gelap, mana danau? Saya bilang, tuh altarnya tuh di situ Kang, altarnya kata dia. Saya bilang, wah nggak ada yang dilihat. Udah, saya bilang nggak ada apa-apa, kamu ngomong sembarangan kayak gitu, kamu nggak percaya, masuk lagi tuh setannya, berantem lagi Pak. Berantem, wah pokoknya berantem. Saya nendang dia, mukul dia tuh kayaknya nggak kerasa, karena badannya saya kayak mukul bulu, blok gitu doang. Oh iya. Kayak bulu. Nah tapi dia sekali dia nyerang, saya ditendang sama dia di ini, tenaganya lumayan lah. Badannya, aduh kayaknya kerasa banget tuh. Alhamdulillah tuh, pas saya lagi di bawah tuh diinjak sama dia jadi dia tuh mau nyerangnya ini leher yang diserang. Saya giniin tangan, saya gini buat nutupin leher. Jadi digigit-gigit, tangan digigit-gigit, saya tutupin begini, Allahu Akbar. Wow, pokoknya saya udah bilangnya minta tolong ke Allah aja udah. Nah, saya buka mata, ada titik merah nih, set jalan di atas. Apaan nih? Mobil. Alhamdulillah ada mobil jalan tuh ke bawah. Yang di mobil itu ada 3 orang laki-laki yang bawa mobil. Pas kelewat ke saya lagi berantem. Disangkanya saya nyiksa tuh cewek. Wang, ulah nyiksa awewe gitu. Jangan nyiksa cewek. Lain nyiksa tulungan gitu. Maksudnya tolong. Loh, saya cegat tuh mobil, tulungan turun. Yang 3 itu turun ke bawah. Dia pegang sama 3 orang ini diginiin. Yang 3 orang tuh mental 3-3-nya. Dan wah nih kesurupan katanya, kesurupan. Ayo pegangin. Nah ini dipegangin tuh sama berempat, dimasukin ke mobil, diinjak di bawah. Set, itu kayak beruang yang kita injak, yang kita takut gigit, gimana caranya? Iya. Tahan gitu. Akhirnya gini, Kang tulungan saya, Kang tulungan abdi, hoyong nyelametkeun. Iya cewek itu. Saya pengen nyelamatin ini cewek, saya bilang. Tolongin, bawa ke bawah, anterin ke rumahnya. Akhirnya tuh balik tuh mobil, balik kanan ke bawah. Akhirnya dibawa lagi ke tempat saya jualan soto. Nah di situ ada beberapa orang yang memang katanya bisa ngobatin. Dibawa ke bawah itu, tetap dia kesurupan, nggak bisa disembuhin. Belum hilang, tidak bisa disembuhin. Ada 3 orang yang datang coba nyembuhin, nggak bisa. Selesainya pas adzan subuh. Pas begitu keluar kedengeran adzan subuh, Allahu Akbar, baru dia sadar. Cewek sadar, kayak sakit-sakit badannya, aduh ada sakit katanya, Kang ini saya kenapa gitu. Saya kenapa? Ditanya nih sama orang yang ngobatin, Dek, tadi kamu kenapa? Gitu. Kata dia, saya tadi di belokan itu ketemu sama cewek. Jadi di belokan cinta itu ternyata ada cewek yang naik ke mobil itu dan ngajakin kenalan. Ini pas berangkat tuh. Iya, dan ngajakin kenalan. Kenalannya begini, kata dia, kamu mau nggak jadi teman saya? Kalau kamu mau jadi teman saya, tolong anterin saya ke rumah pacar saya, karena alamatnya sudah berubah, gitu. Nah, saya nggak tahu tuh asalnya gimana. Terus turun ke bawah. Nah dari bawah kata dia, ayo main ke tempat saya. Nah ini si cewek udah diajakin main ke tempatnya. Naik ke atas tuh yang angin kenceng, yang kebuka jaket itu ternyata dari atas gunung tuh ratusan kerdil turun. Jadi kita tuh diapit sama orang-orang kerdil ratusan. Terus ada 12 cewek yang pakai kayak balon kemben. Nah, ini pakai ini 12 orang, terus ada 1 cewek. Kita tuh
apa namanya diarak. Diarak. Terus dibilang gini, nih ini yang bakal jadi calon suami saya. Nunjuk kasih mamang. Nah, nunjuk ke saya. Ini yang bakal jadi calon suami saya, gitu. Oh, kata dia, oh ya udah, bawa aja ke altar. Jadi saya tuh tadinya mau dipersembahkan, mau dibunuh Aduh. di altar itu. Biar jadi suaminya dia. Diambil nyawa saya biar jadi suami dia. Ceritanya itu. Tapi saya nolak. Tuh, alhamdulillahnya saya nolak. Saya nggak mau, kata jadi akhirnya berantem. Nah, yang berantem itu ternyata itu ibu angkatnya si cewek. Oh iya, yang pengen nama si mamang. Ya, ibu angkatnya si cewek yang pengen nama saya. Itu tuh yang dia serba jago tuh, saya baca segala macam, dia bisa tahu bacaan saya. Nah, terus diceritain bahwa nah ternyata si cewek yang masuk ke teman saya ini dulunya adalah seorang kekasih yang pacaran. Nah, namanya Wati, dia lagi hamil. Minta pertanggungjawaban ke pacarnya namanya Andri. Yang disebut-sebut tadi, Andri tolong. Nah, ternyata sama Andri dia nggak bertanggung jawab. Malah cewek itu dibuang ke kebun teh itu. Kebun yang belok kancing. Jatuh di situ tuh. Nanclep ke kebun yang tadi teh yang udah dipotongin. Betul. Badannya mah dibawa sempat dibawa ke rumah sakit. Ya di rumah sakit meninggalnya di rumah sakit, cuman mungkin darah-darah yang penasarannya berceceran di situ. Ternyata itu alasannya. Dia minta diantar ke alamatnya yang baru karena memang sudah alamatnya kan udah berbeda ya. Iya. Alamat dia sama alamatnya si Andri tadi. Iya, Andri sama dia kan, Andri mah orang biasa, kalau ini mah kan udah. Iya, benar-benar. Oh, jadi masih penasaran teh ya? Masih penasaran. Nah, dia pengen kekuatan, dia harus menikah. Kalau dia punya pasangan hidup, dia akan punya kekuatan. Ya itu yang katanya saya harus ngambil binatang itu. Nah, itu kalau saya bawa itu sebagai mas kawin buat anaknya. Nah, kalau anaknya punya itu, ilmu anak itu kayak mas, ya kalau kita mau ngelamar ke cewek nih harus ada mas kawinnya. Harus ada mas kawin. Iya, nah, mas kawinnya itu harus menangkap salah satu dari ribuan makhluk tadi kecil tadi. Nah, tapi katanya saya tuh jago bisa nangkep. Tidak semua orang yang bisa nangkep. Nah, saya bisa nangkep. Tapi sayangnya saya bunuh. Emaknya marah. Wah, baru inget nih. Pas saya lihat baju saya udah sobek-sobek, darah. Ya udah habis lah. Tangan di tempat bekas gigitan, kaki. Tuh pagi selesai, pagi anterin ke rumahnya. Ceritanya udah sembuh, udah bisa ngobrol lagi, alhamdulillah dianterin. Saya anterin ke rumahnya, di depan rumahnya tuh ada pohon jambu air, gede banget. Di depan rumah cewek. Saya juga nggak nyangka bakal kejadian kayak gitu. Saya tetap aktivitas saya kan jualan soto ya. Iya. Tetap jualan soto. Senin malam Selasa saya Rabunya mulai lagi jualan lagi. Iya. Ceritanya udah mulai jualan lagi. Tuh cewek kalau datang, kalau lagi pakai merah semuanya. Lipstick merah, ininya merah, semua merah, kukunya dicat merah. Tapi udah sembuh, Mang? Ya menurut kita kan waktu itu sembuh, tapi ternyata dia datang dengan keanehan itu dan dia teriak-teriak di tempat makan. Padahal biasanya nggak kayak gitu ya? Iya, nih si orang ini nih, saya nunjuk si orang ini nih. Ini yang pernah ngabisin emas, perhiasan saya, duit saya, semuanya habis sama dia. Gitu, saya dendam, saya mau bunuh orang. Di tempat soto itu? Di tempat soto, orang tuh sampai nganggap bahwa saya ini penjahat yang pernah ngabisin duit tuh cewek. Wah, kok begini, saya bilang ya, ada apa ya? Udah, saya biarin aja tuh. Dah, biasa lagi, aktivitas lagi. Next, minggu berikutnya datang lagi dengan pakaian yang hitam-hitam. Semua hitam semuanya. Ininya hitam, hitam pokoknya semua hitam, bawa tas hitam. Teriak-teriak lagi. Dia sama teriakannya gitu. Gua mau bunuh nih orang, gua dendam sama orang ini gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngerti yang tadi itu ya, yang coba orang pintar tadi ngomong, orang pintar tadi. Dia bilang, "Hai, ayo coba di depan orang-orang semua
kamu ngomong, buktikan bahwa kamu tidak salah. Selama ini kan saya dituduh. Saya bilang, Kang, kalau saya pernah ngabisin duit dia, perhiasan dia, segala macam, saya berani bersumpah. Silakan kamu sumpah saya pakai Quran atau sumpah apa aja. Sekarang saya pengen ketemu sama orangnya. Tuh, datang tuh cewek itu, bawa tas hitam. Saya tanya, kamu bawa apa tuh? Oh, tas. Bawa duit nggak? Ada. Berapa? Dia bilang ada 5.000. Ada 5.000 di tas. Saya bilang 5.000 buat saya. Nggak dikasih sama dia. Apaan 5.000? Saya bilang, lu jangan mitnah saya pernah ngabisin perhiasan, lu ngabisin duit, pernah ngabisin duit 5.000 aja saya minta kamu nggak ngasih, apalagi perhiasan kayak gitu. Tiba-tiba dia berdiri, matanya merah lagi, taringnya keluar lagi, ketawa sekenceng-kencengnya di depan orang, banyak orang. Itu kejadiannya malam Selasa malam, pas malam. Wah, ternyata nih orang masih kesurupan, belum sembuh. Dan ngamuk di situ, ngamuk sehebat-hebatnya, ngejar-ngejar saya. Itu dipegangin sama orang, beberapa orang Masih nggak kuat. diikat tangan sama kakinya sampai diikat kayak niket binatang, jatuh ke bawah. Aduh, saya bilang kenapa nih? Nah, udah tuh ada ustadz, yang datang ustadz, itu dimandiin pakai nggak tahu lah ya, udah dimandiin, udah dia sadar, baru ditanya, ini kenapa nih, kok bisa kayak gini kejadiannya? Dia bilang saya sudah berjanji sama teman saya, ya, temannya itu yang roh itu, saya mau nganterin dia ke tempatnya si Andri, karena saya mau dikasih ilmu itu, dia bilang, gitu. Tapi ini cewek naksir ke si Akang ini. Oh iya. Karena kalau dia pengen, kalau di situ dia pengen jadi raja, pengen jadi ratu, kan ratu itu harus punya pasangan. Terus harus punya laki-laki yang bisa bawain Mas kawin tadi. Mas kawin yang tadi. Nah itu. Makanya sampai sekarang saya bilang ini kejadian tidak akan saya lupakan, mungkin sampai nanti mati. Dan itu pun kejadiannya kan saya hampir mati lah. Alhamdulillah yang Maha Kuasa sudah melindungi saya lah dari kejadian itu. Makanya sampai sekarang kadang kalau nginget itu, aduh gitu. Perasaan gimana ya? Iya. Jadi jangan akhirnya saya tuh semua makhluk yang diciptakan sama yang Maha Kuasa ke dunia itu sesuatu yang harus kita hargai. Itu aja. Pada saat itu mungkin saya ya nggak tahu atau nggak ngerti bahwa ini adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang memang yang bisa membahayakan bagi kita. Iya, benar. Terus itu sembuhnya gimana Mang si ceweknya? Mang?